Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menginstal sistem operasi CentOS. Jadi CentOS ini salah satu sistem operasi yang cukup populer digunakan di server karena CentOS ini terbukti sudah sangat stabil. Nah, CentOS ini dikembangkan dari Red Hat. Oke, kita mulai download CentOS-nya dulu. Langsung aja ini klik Get CentOS Now, terus ke bawah. Kalau misalkan kita mau download CentOS yang terbaru, ini bisa langsung klik ini yang udah sampai di versi CentOS 8, tapi kita mau pakai yang CentOS 7. Nah, klik di bagian More Download Choice. Nah, jangan sampai salah klik ya. Ini yang paling atas ini adalah CentOS 8. Nah, kita ambil yang CentOS 7. Kenapa CentOS 7? Karena CentOS 7 ini udah versi sebelumnya, jadi kalau misalkan ada masalah nyari tutorialnya itu gampang di internet. Kalau yang CentOS 8 itu masih baru, jadi kalau misalkan ada masalah itu biasanya nyari solusinya agak lama. Oke, klik di bagian mirror ya. Ini CentOS 7, klik mirror. Nah, kita tinggal pilih mau download di mana, di link yang mana. Jadi ini bebas mau pakai yang mana. Jadi kalau misalkan ini gagal ya pakai bawah ini, gagal bawahnya lagi gitu. Oke, kita coba yang ini ya. Nah, ini jangan sampai salah pilih yang paling atas. Yang ini ukurannya 4,3 GB. Nah, ini klik download. Oke, kita tunggu downloadnya dulu. Ini proses downloadnya sudah selesai, jadi kita bisa mulai menginstal CentOS-nya di VirtualBox. Nah, ini VirtualBox-nya kita gedein dulu biar enak. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita bikin mesin virtualnya. Klik new, nama langsung aja ketik CentOS 7 ya. Yang di bawah ini biarkan otomatis saja. Klik next. Ini pengalokasian memori. Nah, memori ini sesuaikan dengan laptop kita. Kebetulan laptop saya 8 GB, jadi ini saya kasih 4 GB, berarti 4096, biar agak cepat. Nah, ini nanti ngaruh di proses instalasinya. Semakin gede memorinya ini, nanti proses instalasinya makin cepat. Karena ini cuma bikin satu VM, jadi kita gedein aja 4 GB nggak masalah. Kalau misalkan nanti bikin 2 VM ya dibikin 2 GB gitu aja. Oke, klik next. Ini ada di menu proses pembuatan hard disk. Kita bikin yang tengah tetap. Create. Tipe hard disknya yang mana, default aja yang atas. Next. Ini juga biarkan default. Keterangannya nanti bisa dibaca di sini ya. Next. Nah, ini sampai di pengalokasian ukuran hard disk. CentOS ini kita kasih 20 GB aja. Create. Ini udah jadi ini keterangan sistemnya. Di bagian general itu menjelaskan nama sistemnya, nama sistem operasi virtualnya nanti apa, CentOS 7 yang kita bikin tadi. Di bagian sistem itu menjelaskan spesifikasinya sampai bawah ya. Ada display, ada storage. Nah, nanti yang storage ini berarti nanti ada hard disk sama optical drive. Optical drive ini nanti harus kita tambahkan DVD CentOS 7 yang kita download tadi. Ibaratnya kita memasukkan DVD ke DVD room untuk melakukan proses instalasi.
ke depan kita akan bakal banyak otak-atik di menu yang network ini. Jadi nanti bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Oke, kita coba buka settingannya ya, tinggal klik setting ini. Nah, ini settingan VM CentOS 7 yang tadi kita create. Coba kita masuk ke menu network. Nah, defaultnya itu pakai NAT atau Network Address Translation. Sistem virtual kita itu kita konekkan ke jaringan, nanti dia bisa langsung dapat koneksi internet dari laptop kita selama laptop kita connect internet. Ini bisa diganti-ganti juga. Biasanya kalau misalkan kita bikin beberapa server virtual dan kita membutuhkan interkoneksi antar servernya itu, misalkan kita bangun jaringan internal di dalam VirtualBox ini, nah nanti ini di sini dipilih internal network. Untuk di awal kita pakai NAT aja, biarkan default. Jadi ini kita cancel aja. Oke, kita kembali ke bagian storage. Kita masukkan DVD CentOS 7 yang kita download tadi. Ini ibaratnya kita memasukkan DVD ke DVD room yang ada di komputer untuk memulai instalasi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Klik bagian sini. Terus klik add. Nah, cari tadi di mana downloadnya. Kebetulan ditaruh di folder download ya. Ini klik open. Nah, ini udah muncul. Setelah itu klik choose. Nah, kalau ini udah muncul kayak gini, CentOS 7 bla 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 bla. Nah, ini ya. Artinya DVD-nya itu udah masuk. Nah, kita udah bisa mulai instalasi. Tinggal klik tombol start. Ini tampilan awal proses instalasi CentOS 7. Jadi nanti kalau misalkan ini kursor masih di luar ya, masih bisa digerak-gerakkan keluar. Ini kalau diklik di areanya VM ini, nanti kursor nggak bisa keluar. Jadi nanti kursornya itu ada di dalam OS virtualnya. Ini kita klik ya. Nah, nanti kalau misalkan kita udah klik capture, nah nanti kursor itu masuk ke sana. Nanti untuk mengeluarkannya lagi, tinggal pencet tombol CTRL yang sebelah kanan di keyboard kita. Itu untuk mengeluarkan kursornya lagi. Oke, ini udah masuk. Pilih install CentOS 7. Pakai anak panah ini, pakai anak panah yang ada di keyboard. Pilih yang anak panah atas. Pilih yang bagian install CentOS 7, terus tekan enter. Di sini kita tinggal menunggu. Cepat dan lamanya proses ini tergantung spesifikasi komputer kita dan spesifikasi alokasi memori yang kita set di awal tadi untuk VM ini. Oke, di sini kita milih bahasa, biarkan tetap bahasa Inggris saja biar gampang. Continue. Di step berikutnya kita perlu menyeting beberapa hal ya. Pertama, di bagian localization ini yang perlu disetting adalah date and time. Kita sesuaikan dengan area kita. Ini tinggal kita klik aja. Terus arahkan di petanya itu, cari yang bagian Indonesia, kira-kira Jakarta di mana, nah itu diklik. Time zone-nya ikut Jakarta. Oke, pastikan di bagian region ini terisi Asia dan bagian city terisi Jakarta. Klik done. Berikutnya kita cek bagian software. Ini bagian software selection, defaultnya adalah minimal install. Kalau kita biarkan default, jadi pakai minimal install, nanti OS-nya itu terinstall mode
terminal atau mode konsol yang hitam putih tok itu. Jadi nggak ada graphical user interface-nya. Kalau misalkan udah advance, paling cocok pakai ini, minimal install. Jadi nanti sistemnya lebih enteng. Untuk di awal kita pakai yang GUI aja, yang ada grafisnya. Ini diklik, cari server with GUI. Ini bagian ini, tinggal kita klik aja, klik, terus klik done. Biar nanti servernya tetap ada grafisnya, bisa kita klik. Jadi kita tunggu sebentar sampai tanda serunya ini hilang. Oke, sudah hilang tanda serunya ya. Jadi kita bisa lanjut ke step berikutnya, ke bagian sistem. Yang ada tanda serunya adalah installation destination. Ini kita klik. Sebenarnya ini kita langsung klik done aja udah bisa. Ini biasanya dipakai kalau misalkan kita mau ada misalkan di server tungguan itu ada beberapa harddisk dan mau kita partisi sesuai kebutuhan kita. Nah, kita masuknya di sini. Tapi karena ini virtual dan harddisknya juga harddisk virtual, ukurannya kecil, cuma 20 GB, kita langsung aja done. Oke, sudah nggak ada tanda serunya ya. Kita bisa lanjut. Klik bagian ini. Selanjutnya setting user. Nah, di Linux itu ada super user dan user biasa. Nah, password yang di sini itu kita ngeset password super user atau istilahnya root. Jadi di Linux user yang paling tinggi itu namanya root. Nah, itu istilahnya super user. Kita harus kasih password. Karena ini masih belajar, kasih password yang paling gampang aja. Nah, di bagian ini ngeklik done-nya itu 2 kali. Kalau satu kali doang itu nggak bisa. Jadi di bagian done, ini klik 2 kali. Nah, selanjutnya di bagian user creation, ini kita bikin user selain user root. Jadi yang tadi itu kita bikin password untuk user root. Dia adalah super user, jadi user yang paling tinggi. Nah, kita di sini bisa bikin user baru juga sesuai keinginan kita. Misalkan user saya pakai nama saya. Ini full name-nya. Nah, username bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Yang gampang aja. Ini ada make this user administrator. Ini kalau nggak kita cek, nanti user umum ini cuma jadi user biasa, dia nggak bisa melakukan instalasi, update, dan lain-lain. Harus pakai user yang tadi, yang user root. Nah, biar user umum ini setara dengan administrator juga, ini kita cek. Atau kasih tanda centang di sini. Masukkan passwordnya. Oke, setelah itu klik done. Ngeklik done ini juga 2 kali ngekliknya. Kalau 1 kali, belum bisa. Khusus untuk user ini ngekliknya 2 kali. 1, 2. Nah, ini kita tinggal tunggu aja prosesnya. Karena kita pakai yang server with GUI, jadi agak lama, banyak paket yang diinstal ini. Totalnya ada 1353 package yang harus diinstal ke sistem. Jadi kalau proses instalasinya itu sudah selesai, akan muncul menu ini, reboot. Jadi nanti kalau kita udah klik ini, server virtual kita akan restart. Tinggal kita tunggu ya.
Oke, udah tampil halaman lisensi. Ini tinggal di accept aja. Diklik bagian lisensi informasi ini, terus dicek atau dicentang di bagian pojok kiri bawah ini. Klik dan finish. Nah, ini udah muncul halaman loginnya. Tinggal klik, masukkan password yang udah kita set tadi untuk user umum. Oke, kita selesaikan dulu. Kita next aja. Next. Kita next lagi. Kita skip. Klik start using CentOS Linux. Oke, sampai sini instalasinya udah selesai. Tinggal kita nanti pelajari sistem operasi buat mengaktifkan jaringan pakai yang ini. Tinggal klik connect, nanti connect. Nah, ini kalau ini yang terminalnya, kita bakal banyak menggunakan ini nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan Linux itu, kalau kita buka terminal pertama kali itu di sini ada logo dolar ya. Ini kita masih login dengan user biasa, jadi belum full akses. Kita nggak bisa install, kita nggak bisa ngupdate, kita nggak bisa nyeting konfigurasi. Nah, biar nanti kita bisa melakukan itu semua, kita harus masuk ke root atau super user. Perintahnya menggunakan sudo su. Ntar masukkan passwordnya yang tadi kita set saat instalasi. Nah, kalau misalkan di sini yang tadi dolar itu udah berubah jadi tanda pagar, ini artinya kita udah masuk ke super user. Artinya kita udah bisa melakukan instalasi, ngupdate sistem, konfigurasi, dan segala macamnya. Nah, untuk kembali ke user biasa tinggal ketik exit. Oke, sekian tutorial instalasi CentOS 7 di VirtualBox. Nanti kita lanjutkan tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.